Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil review dokumen kami dengan dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun anggota kami yang pertama Amalia Nindya Kartika, Cindy Megayu, Dewan Yakdis, Evan Wahyudi, Muhammad Zain, Nur Ayuni, dan Yunia Indrawati Syafuli. Adapun yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang perencanaan wilayah memerlukan adanya rencana pengembangan dan kontrol pengembangan. Rencana dan kontrol pembangunan tersebut dicakup dalam suatu dokumen perencanaan, sehingga tindakan yang diambil dalam rencana wilayah lebih tepat, runtut, dan menyesuaikan kondisi wilayah perencanaan, salah satunya dengan rencana induk pariwisata daerah. Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata yang menarik dan berpotensi untuk dipasarkan, tetapi objek-objek wisata di Provinsi Sumatera Utara belum tertata dan dikembangkan sesuai dengan standar kepariwisataan dan jumlahnya masih belum pasti. Oleh karena itu, diperlukan juga penyesuaian dokumen perencanaan dengan pedoman penyusunan untuk mengetahui lebih jelas persoalan kawasan dan konsep penanganan, khususnya dalam mengidentifikasi pengembangan objek wisata yang masih belum sesuai dengan standar kepariwisataan. Tujuannya yang pertama adalah satu, untuk mengetahui kesesuaian antara muatan dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara dengan pedoman penyusunan dokumen. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam wilayah pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga adalah penyusun konsep penanganan masalah dalam wilayah pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana kesesuaian muatan dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara dengan pedoman penyusunan dokumen. Yang kedua adalah bagaimana identifikasi dan analisa masalah dalam wilayah pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, bagaimana konsep penanganan masalah dalam wilayah pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun ruang lingkupnya, Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi yang memiliki luas 72.981,23 km persegi dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 207,40 jiwa per kilometer persegi. Adapun batas Sumatera Utara, sebelah utara berbatas dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, batas timur berbatas dengan Selat Malaka, batas selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Samudra Indonesia, dan barat berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Samudra Indonesia. Baik, selanjutnya ada gambaran umum. Gambaran umum ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama gambaran umum wilayah, gambaran umum permasalahan, dan gambaran umum potensi. Yang pertama, untuk gambaran umum wilayah, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera dengan ibu kota yang terletak di Kota Medan dan luas sebesar 72.981,23 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 15.136.522 jiwa. Sumatera Utara pada dasarnya terbagi menjadi 4, yaitu pesisir utara, pegunungan Bukit Barisan, pesisir barat, dan Kepulauan Nias, di mana terdapat 419 pulau yang berada di Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki banyak pariwisata, di mana jumlah pariwisata yang sebanyak 39 objek wisata yang terdiri dari wisata alam, budaya, maupun minat khusus. Objek wisata tersebut tersebar di 10 kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Next. Dan untuk gambaran umum permasalahan ada 9. Yang pertama, adanya keterbatasan dana untuk pengembangan pariwisata. Yang kedua, rendahnya minat investor pada sektor pariwisata. Yang ketiga, kurangnya peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan masyarakat. Yang kelima, belum adanya hukum yang kuat terhadap aspek-aspek dalam pengembangan pariwisata. Yang keenam, terdapat prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang belum lengkap dan tidak tersebar secara merata. Yang ketujuh, terdapat komitmen dari berbagai pihak terkait dan pariwisata yang belum terlaksana. Yang kedelapan, kurang mendukungnya aksesibilitas menuju beberapa objek wisata. Dan yang terakhir, kurangnya arahan terhadap sistem promosi dan pemasaran wisata di Provinsi Sumatera Utara. Next. Untuk gambaran potensi
Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, di mana terdapat 339 objek wisata yang tersebar di seluruh daerah yang ada di 33 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini hanya ada 120 objek wisata yang telah dipasarkan. Dilihat dari potensi alam seperti Danau Toba, Pulau Samosir, Brastagi, Nias dengan surfing dan budaya Magalatik, Deli Serdang dan Serdang berdagai dengan wisata bahari dan agrowisata, Langkat dengan pusat rehabilitas orangutan di Bukit Lawang, serta ekowisata Tangkahan dengan Taman Nasional Gunung Leuser, yang letaknya berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura, yang menjadikan Sumatera Utara sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah Indonesia bagian barat. Namun, letaknya strategis serta sumber daya wisata yang mendukung, Provinsi Utara sangat berpeluang untuk destinasi wisata utama di Indonesia. Selanjutnya yaitu review kesesuaian muatan dokumen. Baik, di sini terdapat bab 1 yaitu pendahuluan dengan muatan latar belakang. Latar belakang yang terdapat pada dokumen dan pedoman rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera sudah sesuai, yang dimana Riparda Provinsi Sumatera Utara telah menjelaskan dalam bagian pengembangan pembangunan pariwisata dengan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan dalam penerapan 3 dimensi tersebut. Selanjutnya terdapat muatan dasar hukum. Dasar hukum yang terdapat dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara sudah cukup lengkap dengan dasar hukum yang terdapat pada RT RW Provinsi Sumatera Utara. Next. Selanjutnya yaitu terdapat bab 2 yaitu kebijakan dan kajian teoritis dengan muatan arahan kebijakan pengembangan pariwisata. Tinjauan kebijakan dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 hingga 2037. Dan yang kedua, muatan tersebut sesuai dalam strategi kebijakan dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata. Next. Selanjutnya terdapat bab 3 yaitu gambaran umum, yaitu kondisi fisik. Gambaran umum dalam penyusunan Riparda Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan lingkup wilayah perencanaan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 hingga 2037. Selanjutnya adalah bab 4 yang terdapat adalah potensi dan masalah pariwisata, yang dimana potensi tersebut sudah sesuai dengan RT RW nomor 2 tahun 2017 pasal 42 tentang potensi pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Next. Selanjutnya adalah isu-isu strategis pengembangan pariwisata, yang dimana isu tersebut pada dokumen terdapat pada strategi pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dan pada RT RW terdapat pada pasal 45. Next. Bab 5 adalah rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara, yang terdapat visi dan misi pariwisata Sumatera Utara. Yang pada dokumen tersebut ada visi dan misi, yaitu Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam harmoni keberagaman, sedangkan pada RT RW itu tidak ada visi misinya. Next. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata, yang dimana pada dokumen itu sudah sesuai dengan RT RW pada pasal 2 pada rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata memiliki tujuan penataan ruang wilayah provinsi yang mewujudkan wilayah sejahtera dan merata. Next. Selanjutnya adalah pengembangan kawasan wisata unggul, yang dimana pada dokumen sudah sesuai dengan RT RW pada pasal 3. Next. Selanjutnya adalah bab 6 kebijakan, strategi, dan arahan program pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, yang dimana kebijakan pengembangannya itu sudah sesuai dengan RT RW pada pasal 3 pada rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang memiliki kebijakan pengembangan. Next.
Selanjutnya ada strategi pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Utara, yang dimana pada dokumen terdapat pada strategi pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dan pada RT/RW itu terdapat pada pasal 47 pada rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang memiliki kebijakan pengembangan. Next. Selanjutnya adalah arahan KWU yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Next. Selanjutnya ada analisis persoalan pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu konsep pada dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama konsep zonasi. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada di dalamnya dan ikut serta dalam memelihara lingkungan agar berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep aktivitas wisata, yaitu sebuah konsep kegiatan wisata baik atraksi maupun event yang tersedia. Selanjutnya ada konsep fasilitas wisata, yaitu faktor pendukung terhadap daya tarik wisata yang telah dimiliki. Selanjutnya ada konsep pengembangan daya tarik bagi para wisatawan diarahkan dengan menjadikan pantai sebagai daya tarik utama dengan didorong oleh jenis-jenis produk lainnya seperti unsur penunjang. Selanjutnya ada konsep diversifikasi daya tarik, yaitu jenis wisata ini pada umumnya diminati secara terbatas jumlahnya, di mana wisatawan yang cocok seperti ekowisata. Selanjutnya ada konsep struktur tata ruang dan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ada juga konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata dan konsep hierarki dan penjenjangan pariwisata. Selanjutnya ada analisis persoalan pengembangan wilayah dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan faktor internal, meliputi kekuatan dan kelemahan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Berikut merupakan faktor eksternal pada kekuatan dan tantangan. Next. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal permasalahan pengembangan wilayah, dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah Sumatera Utara dilakukan integrasi terhadap faktor tersebut menggunakan strategi SO, WO, ST, dan WT. Next. Berikut merupakan strategi SO dan strategi WO berdasarkan opportunity atau peluang. Next. Berikut merupakan strategi ST dan WT berdasarkan tantangan. Next. Selanjutnya konsep penanganan persoalan pengembangan wilayah. Next. Dokumen pada adanya perbandingan konsep penulis dengan dokumen. Yang pertama ada konsep zonasi. Next. Next. Adapun konsep yang ditawarkan oleh penulis adalah konsep pariwisata berkelanjutan, yakni konsep ini melibatkan masyarakat dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dan keikutsertaan sebagai pelaku pembangunan wisata. Pada konsep ini pula, masyarakat dapat mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah melalui kepolisian lokal karena fasilitas penunjang pariwisata juga dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Konsep ini mengupayakan pembangunan yang mengatur pengembangan, pemanfaatan, dan pemerataan sumber daya secara berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya ada konsep penanganan permasalahan pengembangan wilayah. Jadi di konsep penanganan permasalahan pengembangan wilayah berdasarkan konsep penulis, yaitu konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan untuk saat ini dan masa yang akan datang melalui pemenuhan kebutuhan wisata serta masyarakat lokal. Permasalahan pengembangan yang dapat pada wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu pengembangan pariwisata yang belum dilaksanakan secara optimal, prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata, dan kurang mendukungnya aksesibilitas menuju objek wisata, serta kurangnya peran serta dari masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan suatu konsep yang tepat, yaitu konsep pariwisata berkelanjutan sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan penerapan konsep ini, kami harap dapat memaksimalkan potensi pariwisata dalam sektor perekonomian yang dipadupadankan dengan lingkungan berjangka panjang. Selain itu, diharapkan pula masyarakat lokal dapat lebih terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata. Next.
Baik, penutup kesimpulan, yang pertama dalam permasalahan pengelolaan pariwisata yang belum terlaksana secara optimal, yang kedua adalah kurang mendukung aksesibilitas menuju objek wisata, yang ketiga kurangnya peran serta masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Nah, adapun strateginya, yang pertama adalah sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, memaksimalkan potensi pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam sektor perekonomian yang dipadukan dengan lingkungan berjangka panjang. Adapun lesson learned-nya dalam dokumen rencana induk pembangunan pariwisata daerah perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian penyusunan melalui perbandingan dengan dokumen penyusunan dokumen rencana untuk mengetahui perkembangan masalah di suatu wilayah karena permasalahan tersebut dapat muncul maupun berkembang berjalan di seiring waktu. Dengan adanya kemunculan masalah baru atau perkembangan masalah, maka belum tentu isi dokumen masih relevan dengan kondisi yang terkini suatu wilayah. Oleh karena itu, konsep penanganan dalam dokumen perlu ditinjau untuk mengetahui relevansinya dan mengetahui konsep penanganan baru yang dapat direkomendasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.